Halo sahabat sisi lain dunia. Kalau ngomongin Arab Saudi, pasti yang kebayang gurun pasir, unta, dan panas ekstrem kan? Tapi siapa sangka, di balik gurun yang kelihatannya tenang, Arab Saudi pernah ngalamin fenomena alam super mengerikan. Mulai dari badai pasir raksasa, hujan es segede bola golf, sampai banjir bandang di Mekkah, semua ada di sini. Di video kali ini, gua bakal ngebongkar 6 fenomena alam paling ekstrem yang pernah terjadi di Arab Saudi. Siapin cemilan, duduk nyaman dan siap-siap merinding. Let's go! Fenomena pertama yang bakal kita bahas adalah badai pasir raksasa, atau yang sering disebut Habub. Nama ini mungkin terdengar asing, tapi di Timur Tengah, terutama di Arab Saudi, Habub adalah ancaman nyata yang bisa datang kapan saja. Badai ini bukan sekadar angin kencang yang membawa debu, tapi benar-benar seperti tembok pasir raksasa yang bergerak cepat dan menelan apa saja di depannya. Ini bukan badai pasir biasa, guys. Habub bisa muncul tiba-tiba, tanpa banyak peringatan, dan ukurannya bisa mencapai puluhan kilometer terpanjangnya. Bayangkan, satu kota besar bisa langsung hilang dari pandangan hanya dalam beberapa menit. Bayangin langit biru yang cerah tiba-tiba berubah jadi oranye pekat. Lalu tembok pasir setinggi ratusan meter bergerak ke arah kota dengan kecepatan luar biasa. Suasananya langsung berubah mencekam, seperti adegan film bencana. Dalam hitungan menit, jarak pandang jadi nol. Siang yang tadinya terang berubah gelap gulita, dan suara angin menderu kencang, membawa jutaan ton pasir yang menghantam apa saja di jalurnya. Orang-orang yang sedang di luar langsung panik mencari perlindungan. Semua aktivitas langsung lumpuh total. Bandara tutup, jalanan kosong melompong, sekolah dan kantor dipulangin lebih awal. Kota yang biasanya ramai mendadak, jadi seperti kota mati, sepi, dan mencekam. Pasir halus masuk ke rumah, bahkan lewat celah terkecil di jendela atau pintu. Setelah badai berlalu, debu dan pasir bisa menutupi seluruh permukaan di dalam rumah. Bikin bersih-bersih jadi pekerjaan berat. Dampaknya nggak main-main, terutama buat kesehatan. Banyak orang mengalami masalah pernapasan, batuk, bahkan serangan asma. Rumah sakit biasanya langsung penuh sama pasien yang butuh bantuan pernapasan. Pemerintah sering ngeluarin peringatan lewat TV, radio, dan media sosial. Minta warga tetap di dalam rumah, tutup semua ventilasi, dan jangan keluar kecuali benar-benar darurat. Kadang, peringatan ini datang hanya beberapa menit sebelum badai tiba. Kota modern dengan gedung pencakar langit pun bisa ditelan tembok pasir ini. Dari atas satelit, badai pasir tampak seperti selimut raksasa yang menutupi seluruh kota. Badai pasir ini benar-benar bukti betapa buas dan tak terduganya alam gurun. Tidak peduli seberapa canggih teknologi manusia, kekuatan alam seperti ini tetap sulit dilawan. Kalau kalian lagi traveling ke Arab Saudi atau negara gurun lainnya, dan tiba-tiba lihat langit berubah warna jadi oranye atau coklat gelap, jangan ragu. Langsung cari tempat aman, masuk ke dalam ruangan, dan tutup semua pintu serta jendela. Jangan nekat foto-foto atau bikin video di luar, karena badai pasir datangnya super cepat dan sangat berbahaya. Banyak orang yang terjebak karena terlalu penasaran atau ingin viral di media sosial. Fenomena ini jadi pengingat keras bahwa gurun yang indah dan tenang bisa berubah jadi monster ganas dalam sekejap. Alam punya dua sisi, bisa mempesona, tapi juga bisa sangat menakutkan. Baru fenomena pertama aja udah bikin merinding kan? Siap-siap, karena fenomena berikutnya nggak kalah ekstrem. Fenomena kedua, hujan es di tengah gurun panas. Gila kan? Bayangkan, di tengah teriknya matahari gurun yang biasanya membakar, tiba-tiba turun hujan es. Ini bukan hanya sekadar hujan es biasa, tapi hujan es yang benar-benar mengejutkan semua orang. Lagi panas-panasnya, tiba-tiba turun batu es dari langit. Bahkan ada yang segede bola golf. Hujan es ini benar-benar membuat orang-orang terperangah. Mereka tidak menyangka bisa melihat fenomena seperti ini di gurun yang biasanya kering dan panas. Gurun yang biasanya coklat, mendadak berubah putih tertutup es. Pemandangan ini sangat kontras dengan apa yang biasanya kita bayangkan tentang gurun. Gurun yang biasanya gersang dan berwarna coklat, kini berubah menjadi lautan putih yang memukau. Unta-unta pun bingung, warga langsung heboh dan viral di media sosial. Mereka tidak pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Unta-unta yang biasanya terbiasa dengan panas gurun, kini harus berjalan di atas es yang dingin. Secara ilmiah, ini terjadi karena pertemuan udara panas dan dingin di atmosfer. Ketika udara panas dari gurun bertemu dengan udara dingin di atmosfer, terbentuklah hujan es.
Proses ini sangat menarik dan menunjukkan betapa kompleksnya cuaca di bumi kita. Hujan es bisa bikin atap rumah rusak, mobil penyok, bahkan lahan pertanian hancur. Dampaknya bisa sangat merusak terutama jika hujan es ini terjadi dalam jumlah besar dan dalam waktu yang lama. Hewan ternak pun terancam kalau lagi di luar. Mereka bisa terluka atau bahkan mati jika terkena hujan es yang besar dan keras. Oleh karena itu, penting bagi peternak untuk segera membawa hewan-hewan mereka ke tempat yang aman. Fenomena ini bukti kalau gurun nggak selalu kering. Cuaca di sana bisa super ekstrem. Dari panas yang membakar hingga hujan es yang mengejutkan, gurun adalah tempat yang penuh dengan kejutan. Siapa sangka, di balik panasnya gurun, ada berlian es yang jatuh dari langit. Mind-blowing banget! Fenomena ini benar-benar menunjukkan betapa luar biasanya alam kita, dan betapa banyak hal yang masih bisa kita pelajari dari cuaca ekstrem di berbagai belahan dunia. Siapa sangka, kota suci Mekkah yang berdiri megah di tengah gurun pasir yang gersang, ternyata pernah menghadapi bencana alam yang luar biasa. Kota yang selama ini dikenal sebagai pusat spiritual umat Islam dunia, dikelilingi bukit-bukit tandus dan cuaca panas ekstrem, ternyata tidak sepenuhnya aman dari ancaman alam. Banyak orang membayangkan Mekkah selalu kering dan panas. Tapi sejarah mencatat, kota ini pernah dilanda banjir bandang besar yang mengubah wajahnya dalam sekejap. Banjir bandang ini datang tiba-tiba, membawa air bah yang meluap ke seluruh penjuru kota. Jalan-jalan yang biasanya ramai oleh peziarah, mendadak berubah jadi sungai deras yang menakutkan. Air coklat pekat mengalir deras di sekitar Masjidil Haram, menyapu mobil-mobil yang terparkir, merendam toko-toko, dan membuat warga serta peziarah panik berlarian mencari tempat aman. Banyak yang tak menyangka, kota suci bisa berubah begitu dramatis hanya dalam hitungan jam. Semua ini dipicu oleh hujan ekstrem yang turun dalam waktu singkat, jauh di luar kebiasaan cuaca Mekkah yang biasanya kering. Topografi Mekkah yang berupa lembah dikelilingi perbukitan membuat air hujan mengalir dan berkumpul di pusat kota, memperparah banjir yang terjadi. Sistem drainase yang ada saat itu pun tidak mampu menampung volume air yang sangat besar, sehingga air meluap kemana-mana dan memperparah kerusakan. Rekaman banjir di sekitar Ka'bah benar-benar bikin merinding. Air menggenang di pelataran Masjidil Haram, pusaran air mengelilingi tempat paling suci umat Islam. Namun, di tengah bencana, ada pemandangan luar biasa. Beberapa peziarah tetap melanjutkan tawaf, berjalan mengelilingi Ka'bah meski air sudah setinggi dada. Keteguhan iman mereka menjadi pemandangan yang menggetarkan hati. Pemerintah Arab Saudi pun bergerak cepat. Mereka membangun bendungan, kanal-kanal pengendali banjir, dan memperbaiki sistem drainase secara besar-besaran agar kejadian serupa tidak terulang. Banjir di Mekkah menjadi pengingat keras bagi semua orang bahwa bencana bisa datang kapan saja, bahkan di tempat yang dianggap paling suci dan aman sekalipun. Fenomena ini juga membuktikan bencana alam tidak mengenal batas wilayah atau status kota. Kota modern, kota kuno, kota suci, semuanya bisa terkena dampaknya. Bahkan kota yang selama ini tampak damai dan aman bisa berubah dalam sekejap jika alam sudah berbicara. Perubahan iklim global membuat cuaca makin sulit diprediksi. Hujan deras bisa turun di gurun, badai bisa datang tiba-tiba, dan suhu ekstrem makin sering terjadi. Dari peristiwa ini, kita belajar pentingnya mitigasi bencana, kesiapsiagaan, dan menjaga keseimbangan alam. Setiap kota, tak peduli seberapa suci atau modern, harus siap menghadapi kemungkinan terburuk. Kota suci pun ternyata tidak kebal dari kekuatan alam yang luar biasa. Alam punya caranya sendiri untuk mengingatkan manusia akan keterbatasan kita. Fenomena ini benar-benar membuka mata kita semua, bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman dari perubahan alam. Alam bisa berubah kapan saja, tanpa peringatan. Kita harus selalu waspada, belajar dari sejarah, dan terus menjaga bumi ini. Lanjut ke fenomena berikutnya. Fenomena berikutnya, suhu panas ekstrem di Arab Saudi. Suhu bisa tembus 50 derajat Celcius, bahkan lebih. Udara kayak oven, logam jadi panas banget, aspal bisa meleleh. Siang hari, kota-kota jadi sepi. Semua orang ngadem di ruangan ber-AC. AC di sini wajib, bukan sekadar kemewahan. Suhu ekstrem bisa sebabkan dehidrasi, heat stroke, bahkan kematian kalau nggak hati-hati. Pemerintah rutin kasih peringatan, terutama buat pekerja lapangan. Teknologi pun kadang kalah, smartphone overheat, mobil mogok. Gelombang panas makin sering karena perubahan iklim global.
ini bukan cuma soal nggak nyaman, tapi ancaman nyata buat hidup. Arab Saudi jadi saksi nyata dampak pemanasan global. Panas di sini benar-benar level neraka bocor. Siapa sangka, Arab Saudi juga pernah diguncang gempa bumi. Wilayah Tabuk, dekat Laut Merah, pernah kena gempa besar di tahun 1995. Kekuatannya di atas 7 skala Richter. Guncangan bikin bangunan retak, jendela pecah, warga panik keluar rumah. Setelah itu, pemerintah dan ilmuwan makin waspada, pasang sensor seismograf, dan petakan patahan aktif. Gempa memang jarang, tapi potensi tetap ada. Ini pengingat nggak ada tempat yang benar-benar aman dari bencana alam. Bahkan gurun yang kelihatan stabil bisa tiba-tiba berguncang. Kita harus selalu siap dan tahu cara menghadapi bencana. Alam selalu punya kejutan. Fenomena terakhir, awan aneh di langit Arab Saudi. Kadang muncul awan arkus kayak ombak tsunami raksasa, atau awan mamatus yang bentuknya kayak kantung-kantung aneh. Pemandangan ini viral di medsos, bikin orang takjub sekaligus merinding. Ada juga false streak hole, lubang besar di awan yang mirip bekas UFO lewat. Fenomena ini sering jadi pertanda badai petir hebat. Langit yang tadinya indah bisa berubah jadi ganas dalam sekejap. Foto dan video awan aneh ini langsung menyebar ke seluruh dunia. Perdebatan pun muncul, pertanda alam atau penjelasan ilmiah. Satu hal pasti, langit Arab Saudi sering jadi kanvas misteri alam. Alam semesta masih simpan banyak rahasia. Gimana guys? Merindingkan lihat fenomena alam ekstrem di Arab Saudi. Negara yang dikenal panas dan kering, ternyata penuh kejutan ekstrem. Share pengalaman kalian soal fenomena alam aneh di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video sisi lain berikutnya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.